ingin mendapatkan informasi tentang informasi di luar yang makin lama makin viral tentang pemilihan kepala desa. Ya. Untuk tahun anggaran 2022 ini kan dengar ada sekitar 62 desa sudah dialokasikan anggarannya di tahun 2022. Ya. Tapi yang viral pada saat ini adalah sekitar 254 desa akan berakhir masa jabatannya pada Februari 2023. Berarti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kalau tidak salah, bahwasanya ada di dalam pasal 32 atau 31 PSA itu ada disebutkan 6 bulan sebelum masa berakhir daripada jabatan kepala desa, DPD sudah menjabat kepala desa. Bahwasanya kemudian suara untuk pemilihan kepala desa. Ya. Sampai saat ini baru yang dialokasikan adalah 62 desa. Ini bagaimana sebenarnya? Dia cukup membantah apa isu yang viral di daerah khusus. Baik, Bang Kandar, pertama terima kasih di Dinas PMD ini. Kita diskusi terkait masalah pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pertama tentu acuan kita adalah regulasi mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian seterusnya ke Permendagri, dan tentunya ada Perkada atau peraturan bupati. Nah, ini adalah acuan kita, di mana di setiap acuan itu sudah jelas diterangkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa sudah diatur semua. Nah, kita kembali ke belakang dulu, sebagaimana kita ketahui bahwa desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2022 ini sebanyak 62 desa, itu adalah desa yang seharusnya melaksanakan pilkades pada tahun 2020. Nah, seharusnya mereka melaksanakan pilkades tahun 2020, namun pada saat tahun 2020 itu sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu kita dilanda pandemi COVID, sehingga turun perintah surat dari Kemendagri bahwa untuk pilkades saat itu ditiadakan di seluruh Indonesia. Tentu aturan ini kita ikuti. Nah, kemudian pada tahun 2021 pemerintah telah membuka kembali bahwa bisa untuk melaksanakan pilkades. Tetapi kita terbentur di anggaran pada tahun 2021 sehingga pemerintah daerah saat itu belum sanggup untuk menganggarkan pemilihan kepala desa di tahun 2022 ini. Karena di Permendagri diatur bahwa pelaksanaan pilkades itu pertama dilaksanakan secara bergelombang selama 3 kali dalam kurun waktu 6 tahun. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah kabupaten harus melakukan pengelompokan terhadap berakhirnya masa jabatan kepala desa ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya apa? Bolehkah daerah menunda pelaksanaan pilkades? Boleh. Alasan apa? Mungkin ketidakmampuan keuangan daerah. Oke, yang tiga inilah alasannya. Nah, desa yang 62 ini pada tahun 2021 tidak dilaksanakan pilkadesnya. Nah, di tahun 2022 inilah yang kita majukan anggaran ke DPR sebanyak 62 desa. Nah, estimasi saat itu bahwa anggaran pilkades itu dialokasikanlah sebesar 10 juta per desa. Itulah kali-kalinya. Kali 62 desa berarti 622 juta. Nah, kalau bicara apakah ini Pak Kades cukup atau tidak, ya terang saya sampaikan ini pasti tidak cukup. Kenapa? Karena kita belum menghitung anggaran pengamanan. Kita hanya menghitung anggaran soal cetak kertas suara, pendistribusian, kemudian sosialisasi, dan anggaran itu ditampung di Dinas PMD, artinya bukan ditampung di APBDes. Jadi di Dinas PMD lah anggaran itu di floating 10 juta per desa, dan inilah yang akan kita gunakan untuk mendanai pilkades kita yang sebanyak 62 desa itu. Nah, oke. Nah, kemudian ada isu beredar bahwa seperti yang disampaikan oleh Bang Kandar tadi, ada 256 atau 254 desa yang akan berakhir masa jabatan di 2023. Benar.
Nah, itu adalah kelompok yang 254 atau 25 sekian, 254 lah. Nah, itu kelompok itu. Nah, kelompok 62 yang ini. Dan ada satu lagi kelompok yang saya juga lupa jumlah, sisa dari itulah penjumlahan itu. Berarti kan kita anggap aja lah 62, 254 kalau menurut versi Bang Kadar berarti 316. Sisa dari 316 berarti 377. Berarti ada sekitar 81 desa lagi. Nah, ini gelombang yang lain. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok 62, kelompok 254 dan kelompok 81. Inilah pelaksanaan pilkades ini yang dimaksud oleh pemerintah itu. Pemerintah daerah mengelompokkan masa berakhirnya karena pemilihan kepala desa ini kan dulunya tidak serentak. Nah, inilah yang dimaksud pemerintah pengelompokan itu. Jadi untuk yang berakhir masa jabatan 13 Februari 2023, ya mereka tidak bisa ikut ataupun dipercepat ataupun dipotong masa jabatannya untuk ikut di dalam 2022. Karena yang 62 ini sendiri pun adalah desa yang seharusnya dilaksanakan tahun 2020. Makanya kita tetap melaksanakan pilkades sebanyak 62 ini. Begitulah Bang kira-kira. Sampai saat ini teman-teman delegator yang 2024 belum memperangkat untuk melakukan pilkades dan tidak mungkin dilakukan tahun 2020. Ya. Apalagi tidak merusak kegiatan pesta politik pada tahun 2007 karena sudah masuk tahapan pesta demokrasi. Oke. Ya. Ini bagaimana? Ya, baik. Kalau itu kan Bang, artinya begini. Kalau memang masa saat 2023 itu berbarengan dengan katakanlah agenda politik nasional, itu kan sudah di luar ranah kami. Tetapi yang menjadi catatan adalah tidak ada peraturan yang kami langgar di sini. Ya, kalau memang berketepatan di 2023 ada pesta demokrasi, ya mau kita apakan? Dan memang kepala desa itu berakhirnya di 2023 sesuai dengan SK-nya. Ya kita ikuti saja bagaimana mekanismenya nanti. Nah, kemudian terkait yang Abang sampaikan tadi bahwa 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD harus mengingatkan, kan begitu. Nah, khusus yang 62 ini kan sudah ada ingatan ini 20 tahun 2020. Artinya untuk kondisi saat ini tidak perlu lagi BPD mengingatkan, toh sudah ada penjabat kok di 62 ini. Nah, itu nanti yang Abang maksud itu khusus untuk 2023. Artinya 6 bulan sebelum berakhir 13 Februari 2023, 6 bulan sebelumnya ya BPD harus mengingatkan kepala desa bahwa kepala desa akan berakhir tanggal sekian. Nah, itu nanti akan kita tempuh mekanisme itu. Artinya masih ada Februari, berarti Januari, Desember, November, Oktober, September, ya itulah mungkin Agustus. Nah, mungkin Agustus ini nanti ya BPD sebanyak 254 ini ya akan menyurati kepala desa bahwa kepala desa daerah akan berakhir masa jabatan. Nah, itu nanti kita lihat. Tapi kan belum masuk bulan Agustus. Nah, oke. Kira-kira nanti ya kalau tidak terjadi pemilihan kepala desa, kalau menurut analisa saya, ya. ini kita kan dialog analisa saya. Kalau tidak masuk pilkada tahun 2022 ini secara sistematis, ya apapun alasannya kekosongan jabatan akan terjadi. Ya. Ini bagaimana? Ya, baik. Sekarang kembali ke awal lagi. Kewenangan boleh menyelenggarakan pilkades itu hanya kewenangan Mendagri. Itu diatur. Artinya Mendagri lah yang boleh mengatakan boleh pilkades, tidak boleh pilkades. Kan begitu. Kewenangan Mendagri. Artinya ketika keran pilkades itu tidak dibuka oleh Kemendagri, kita tidak bisa ngotot kita pilkades sendiri. Walaupun Kemendes membuka. Walaupun tidak ada urusan Kemendes di sini, nggak ada. Khusus untuk struktur pemerintahan desa ini adalah kewenangannya Kemendagri. Kemendes nggak ada punya urusan di sini. Kemendes hanya bidang pemberdayaan. Ya, struktur pemerintahannya mulai dari pemilihan kepala desa, pengangkatan sekretaris desa, pengangkatan pemerintahan perangkat desa itu urusannya Permendagri, urusan Menteri Dalam Negeri, bukan urusan Menteri Desa. Tetapi kalau terkait masalah penggunaan dana desa, skala prioritas untuk pemberdayaan ada kewenangan Kementerian Desa. Oke, kemudian seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa akan ada penunjukan penjabat kepala desa. Iya, memang begitu karena aturannya menjelaskan seperti itu. Dan dia berasal
dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dari kondisi yang ada, Ya. setiap kecamatan, apakah mampu ini nanti? Mampu? Mampu. Tidak ada nada tidak mampu. Tidak ada mampu. Ada. Kami dengar dari sejumlah kepala Ya. tapi bukan seluruh. Ya, Apakah ada kemungkinan mereka akan berpanjang ke depan? tidak ada. Tidak ada regulasi. Tidak ada regulasi mengatur tentang itu, kecuali peraturannya dirubah ya. Sampai sejauh ini peraturan belum berubah. Kalau per bupati Tidak bisa mengangkangi. Ya, itu sudah harga mati. Ya, kecuali peraturan Menteri Dalam Negerinya berubah atau PP atau undang-undang ya. Sampai sejauh ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa bisa diperpanjang atau masa jabatan kepala desa bisa dipersingkat. Tidak boleh mempersingkat 1 hari pun maupun memperpanjang 1 hari pun masa jabatan kepala desa. Terakhir, Oke, siap. kalau desa yang 254 ini kan boleh dana desa dibuat untuk pilkades. Ini bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Artinya dana desa yang bersumber dari uang transfer pusat ya, tidak boleh Bang. Tetapi yang boleh apa? Hanya untuk penanganan COVID, karena di pilkades itu diatur penanganan COVID. Misalnya tidak boleh berkerumun, harus menggunakan masker. Itu boleh dana desanya digunakan karena ada dana 8% untuk penanganan COVID. Silakan desa yang melaksanakan pilkades gunakan dana 8% ini untuk ya itu tadi kegiatan pemilihan pilkades. Misalnya harus ada hand sanitizer, harus ada bilik apa namanya ini yang untuk pes penghambat apakah masker, sarung tangan atau apa ya silakan. Tetapi kalau untuk mendanai pilkades katakanlah cetak kertas suara, kemudian sosialisasi itu dari dana desa tidak boleh. Kalau ada pihak ketiga yang membiayai. Tidak boleh juga. Dana desa ini sudah diatur oleh regulasi, beras didanai oleh APBD, itu Permendagri 112. Jelas-jelas itu. Ya, artinya beberapa waktu yang lalu banyak juga teman-teman, tapi khusus untuk pilkades definitif ya. Tapi kalau untuk pilkades PAW itu boleh dana sendiri dari APBD boleh. Maksudnya APBD dari bukan dari dana desa tapi ADD, alokasi dana desa. Boleh. Asal jangan dana desa. Nah, Betul lagi. ya. Kalau kepala desa ini, Ya. DPR, Komisi 1, katakanlah pimpinan DPRD, menyetujui ada pilkades di 2022 itu bagaimana? Ya sekarang kita kembalikan uangnya dari mana. Sementara sistem mekanisme penganggaran di Pemda lah atau secara keseluruhan di mana akan ditampung dana ini. Di perubahan APBD 2020. Apakah bisa kita kejar pilkadesnya? Kita APBD biasa, ini kita hitung-hitungan biasa bulan berapa? Katakanlah bulan 10. Ya. Kita anggaplah bisa dicairkan bulan 10. Sementara proses mekanisme untuk pilkades ini saja sudah makan waktu berapa lama? Mulai dari sosialisasi untuk yang 25 ini ya. Jadi saya jawab tidak mustahil. Kalaupun DPR menyetujui. Oke, terima kasih. Kita juga berbincang media kan seperti ini. Akan jangan simpang siur. Ya. Karena ada pendapat yang lain. Kepala Dinas DPD menyampaikan saudara Farid menyampaikan. Ya. Kami dari Pemerintah Pos masih ingin Ya. minta pesan dan harapan kepada kepala desa Ya. maupun masyarakat di desa yang 254 melaksanakan pilkades apa kira-kira yang perlu disampaikan oleh saudara Farid sebagai kepala dinas PDI. Baik, terima kasih Bang Kandar. Sebagai closing statement dari saya, pertama saya mengucapkan terima kasih atas diskusi kita siang hari ini. Saya Farid Lubis sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas PMD, tentu terkait masalah pemilihan kepala desa ini kami tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini dulu, artinya kita sepakat bahwa regulasilah sebagai acuan kami, sebagai pedoman kami di dalam menyikapi persoalan pilkades. Kemudian yang kedua, tentu sebagai informasi, saat ini kita telah menyempurnakan, kami katakan menyempurnakan, kenapa saya bilang menyempurnakan? Kita memang sudah ada peraturan bupati terkait masalah pemilihan kepala desa. Namun, mengingat peraturan bupati itu sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu, kami melihat ada beberapa poin, beberapa pasal yang tidak ataupun yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Makanya kita berusaha menyempurnakan itu dan saat ini draftnya sudah kita buat.
karena di sini harus ada mekanisme harmonisasi oleh bagian hukum. Saat ini Perbuk itu sudah kita serahkan ke bagian hukum dan ini nanti akan kami bahas bersama. Nah, setelah nanti Perbuk ini katakanlah ada revisi, ada perbaikan, akan kami sempurnakan lagi. Ketika misalnya Perbuk ini sudah selesai, sudah clear, sudah ditandatangani, tentu akan kami sosialisasikan. Nah, setelah kami sosialisasikan, nanti PMD akan mengundang Forkopimda untuk rapat menentukan hari H. Hari H pemilihan. Nah, setelah dapat nanti hari H pemilihan, baru dari situlah kita berhitung mundur ke belakang. Disitulah nanti kita akan buat tahapan penjadwalan Pilkades ini, mulai dari tahapan sosialisasi, cetak surat suara, pendistribusian surat suara, masa tenang dan lain-lain sebagainya sampai kepada hari H-nya. Itu nanti akan kita susun. Tentu nanti setelah tersusun akan ada tahapan pembentukan panitia di tingkat desa, pembentukan panitia di tingkat kecamatan, bahkan pembentukan panitia sendiri di tingkat kabupaten. Itu nanti akan tersusun sesuai dengan tahapan yang telah kita susun nantinya. Tentu akan mengikuti penanggalan-penanggalan yang telah disusun. Begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.